Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-review ya, nge-breakdown episode pertama dari series animasi Marvel Studios What If season kedua, yang dimana episode pertama ini berjudul What If Nebula Join the Nova Corps. Wah gila sih ya teman-teman, keren banget ini ya series What If animasi Marvel Studios MCU ini ya. Apalagi di sini The Watcher sudah menunjukkan pohon multiverse yang memang terbentuk karena Loki berkorban menghancurkan temporal loop di series Loki season kedua, menghancurkan sacred timeline He Who Remains dan menciptakan multiverse, melahirkan banyaknya cabang semesta, cabang cerita dan multiverse tergabung dalam satu pohon multiverse yang dijaga oleh si Loki ini guys. Wah gila, keren banget ya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join dan jangan lupa untuk follow official account TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy. Oke guys, here we go. Jadi seperti biasa untuk episode pertama dari What If ini dinarasikan langsung oleh The Watcher. Jadi review dan breakdown aku kali ini sekaligus menceritakan alur cerita lengkapnya ya teman-teman. Jadi berbarengan gitu sambil aku ceritakan biar tambah jelas. Di semesta ini ceritanya berbeda ya teman-teman. Ronan the Accuser berhasil membunuh Thanos dan melenyapkan nih semua timnya Thanos ini, termasuk menghancurkan Nebula serta bawahannya Thanos ya teman-teman. Ia mengajak Gamora untuk ikut dengannya, sedangkan Nebula dibiarkan tersesat bersama dengan puing-puing kehancuran tempat ayahnya Thanos itu guys. Jadi di sini Ronan menang ya guys dari Thanos. Setelah terombang-ambing di luar angkasa, Nebula yang hampir mati pun diselamatkan oleh Nova Prime, pemimpin dari Nova Corps. Nova Prime ini bernama Irani Rael dan pernah muncul di film Guardians of the Galaxy. Ia langsung menyelamatkan Nebula dan mengangkatnya menjadi tentara Nova Corps dan bersumpah untuk melindungi Xandar. Ronan the Accuser bersama dengan pasukannya masih hendak menghancurkan dan mengincar planet Xandar hingga sampailah di hari penyerangan mereka dan kehabisan pilihan. Nova Prime pun mengambil keputusan yang tidak mudah, yaitu dengan mengaktifkan shield atau perisai pelindung planet Xandar, generator perisai planet yang dirancang untuk bertahan selama 50 tahun dan menyelamatkan ya dari jangkauannya dan serangan si Ronan ini, orang-orang di Xandar, tapi membuat mereka terkurung atau terkunci di planet itu. Nebula pun mendapatkan sebuah kasus yang terjadi ketika dia bertugas dan datang ke TKP. Ternyata temannya Yondu itu sudah mati ya teman-teman, dan dia bingung sekali kenapa penyelidikan Gartan Sal, seorang Nova Corps juga, itu terlihat terburu-buru dan tidak mencari inti permasalahan dan kenapa si Yondu itu bisa mati. Curiga, Nebula kembali ke TKP untuk melihat apa yang terjadi, dan ternyata ada panahnya Yondu yang ternyata mengikuti Nebula setelah melihat nih rekaman dari suara siulannya Yondu. Tak sengaja Nebula mengaktifkan ya sebuah tombol warna hijau dan membuka sebuah peta perisai planet gitu dari dalam panah siulnya si Yondu itu. Ia akhirnya mengetahui bahwa Yondu ternyata berusaha melindungi sesuatu, namun ia dibunuh. Melihat peta hologram yang mencurigakan itu, Nebula mengeceknya ke bagian arsip dan catatan Xandar, namun tidak ada tentang hologram peta tersebut ya. Tidak ada catatan. Akhirnya Nebula mengetahui ada hal yang lebih rahasia lagi dari perisai tersebut. Ia pun dihubungi oleh Nova Prime untuk menyelidiki hal ini diam-diam dan melanggar hukum ya. Di sini si Nebula sudah mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Nova Prime karena ia berhutang nyawa kepadanya. Segera Nebula pergi ke tempat kasino tempat Howard the Duck atau si bebek tersebut yang mempekerjakan seperti Groot, Mimic dan juga Korg ya. Mereka semua jadi pelayan di tempat bar dan kasinonya Howard the Duck. Dan juga di bar ini terlihat ada Drax ya teman-teman, tapi Drax tidak ikut beraksi. Di sini Nebula meminta pendapat tentang Howard, di manakah ia bisa mengetahui tentang skema seperti ini. Dan ternyata Korg itu sendiri bisa membaca mengenai hologram dari peta skema yang berada di panahnya Yondu. Korg berkata skema tersebut termasuk tentang catatan perisai generator yang melindungi planet. Nah ini nih yang jadi inti permasalahannya. Ternyata ada yang menginvasi, mematikan perisai planetnya Xandar agar Ronan itu bisa menginvasi dan menyerang Xandar. Jadi harus ditemukan nih siapa dalangnya. Akhirnya Nebula pergi ke tempat orang yang bisa meretas sistem dan mengetahui sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas generator perisai tersebut yang selama ini melindungi Xandar dari Ronan.
Ternyata Nebula di sini pergi ke penjara dan hendak bertemu dengan Yon-Rogg. Yon-Rogg ini adalah anggota Star Force bangsa Kree yang pertama kali muncul di film Captain Marvel yang pertama. Nebula meminta bantuan dari Yon-Rogg untuk meretas sistem dengan imbalan mengeluarkannya dari penjara Sendar. Yon-Rogg pun menyetujui. Mereka berdua pergi ke tempat pusat center sistem Sendar yang ada generator perisai terdiri dari 2000-an lantai gitu ya. Bersama dengan Yon-Rogg mereka melalui jalan pintas dan akhirnya sampai ke inti dari generator perisai pelindung planet Sendar. Yon-Rogg pun berhasil meretas dan menembus pengamanan dari teknologinya Sendar. Di sini bersama dengan Nebula mereka memasuki sebuah terowongan yang diisi dengan air, di mana di sana menuju ke tempat penyimpanan atau perlindungan teknologi yaitu Sandarian Mainframe Core. Jadi inti dari Sandar ada di sini teknologinya, termasuk untuk generator pelindung planet mereka. Segera Nebula mendekati inti atau core tersebut untuk mendownload semua sistem-sistem dan file untuk perlindung generator planet dan juga panel-panel yang bisa dijalankan, termasuk sistem dan teknologi Sendar. Nebula sebagai makhluk cyborg atau setengah robot, ia bisa ya terkoneksi langsung dengan Sandarian Mainframe Core ini ya teman-teman, dan mendownload semua sistem generator pelindung planetnya. Kemudian setelah ia download ke dalam dirinya atau kepalanya, ia langsung menghapus sumber dari file dan data tersebut. Ternyata tiba-tiba Yon-Rogg berkhianat dan menancapkan sebuah flash disk seperti itu untuk mengunduh semua yang sudah didownload oleh si Nebula ini ya. Dan ternyata semuanya ini sudah terencana nih, yang dilakukan oleh Yon-Rogg untuk membuka generator planet shield yang melindungi Sendar. Segera Yon-Rogg kabur dan mengaktifkan ledakan di inti core Sendar tersebut. Nebula pun akhirnya tersadar, mencoba untuk mengejar Yon-Rogg namun gagal. Ia pun akhirnya berusaha untuk menyelamatkan diri dari ledakan di bawah air. Setelah selamat dari ledakan, Nebula pun bertemu dengan Yon-Rogg dan Nova Prime. Akhirnya terbukti di sini bahwa semua ini sudah direncanakan oleh si Nova Prime itu ya teman-teman. Ia ingin membuka perisai pelindung planet dan membiarkan Ronan itu menginvasi Sendar agar berakhir nih penderitaan mereka, dengan janji bahwa si Nova Prime ini masih tetap memimpin Sendar. Jadi di sini seperti simbiosis mutualisme gitu, dan membuat Nebula sangat kecewa karena seperti dikhianati langsung oleh orang yang menyelamatkannya. Yon-Rogg dan Nova Prime pergi untuk menjalankan rencana mereka membuka perisai pelindung planet Sendar. Nebula pun dihancurkan dan berusaha untuk dibunuh ya oleh para Nova Corps lainnya, namun Nebula berhasil selamat. Nebula pergi ke tempatnya Howard the Duck, Korg, Meg, dan juga Groot, meminta bantuan untuk memperbaiki dirinya yang sudah rusak dan tangan baru serta sistem yang baru ya, karena dirinya sudah seperti sekarat gitu ya sebagai cyborg. Segera ia pun dimodifikasi dan dibenarkan lagi ya seperti mesin. Akhirnya Nebula pun memodifikasi dirinya dengan fins atau siripnya si Yondu itu dan mengendalikan panahnya. Bersama mereka pergi membantu Nebula untuk mengalahkan para Nova Corps, Nova Prime serta Yon-Rogg yang hendak membuka perisai pelindung Sendar. Di sini keren banget ya teman-teman. Mereka seperti membentuk tim sendiri yang dipimpin oleh Nebula bersama dengan senjata barunya panahnya Yondu itu. Ditambah lagi dibantu oleh Groot, Korg, dan Howard serta alien satu lagi yaitu si Meg. Di sini Nebula berusaha menyerang Yon-Rogg dan Nova Corps lainnya termasuk Nova Prime, dan ternyata sistem perisai pelindung Sendar itu terbuka sebentar kemudian tertutup lagi. Ternyata sudah dimodifikasi oleh si Nebula ini ya, karena dia mencium bau pengkhianatan sedari awal dari Nova Prime, Yon-Rogg, dan semua di sekelilingnya untuk menghancurkan Sendar, menyerah dari invasinya Ronan the Accuser. Akibat dari perisai itu tertutup kembali, kapal perangnya si Ronan ini pun hancur berkeping-keping terkena jepitan dari perisai tersebut ya teman-teman. Ronan pun terlihat mati ya dalam meledakan pesawatnya sendiri. Akhirnya invasi Ronan pun tidak terjadi ke Sendar, malah si Ronan itu hancur berkeping-keping kapalnya dan berhasil dikalahkan. Sendar pun akhirnya membuka kembali perisai dan akhirnya planet Sendar bisa terbebas dari perisai
perisainya sendiri dan melihat matahari terbit lagi ya gengs. Terlihat juga di sini Nova Prime itu mati ya, terjatuh dari atas kapalnya, dari atas bangunan ketika berkonfrontasi dengan Nebula sesaat sesudah ia menghancurkan dan menggagalkan rencana Nova Prime terhadap invasinya si Ronan itu. Howard the Duck pun menjuluki Nebula itu supernova karena Nebula sudah menyelamatkan planet Xandar dan mengorbankan dirinya sendiri pada awalnya tanpa pamrih gitu ya guys. Di dalam komik Marvel sendiri, sebutan supernova yang dijuluki oleh Howard the Duck ini bisa mengarah ke Nova atau Richard Rider ya, yaitu supernova hero super kebanggaan Nova Xandar, yaitu supernova Richard Riders, atau bisa juga grup supernova yang berisikan Nova Corps dan hero-hero Nova yang hebat-hebat. Jadi memang multitafsir banget ya apa yang dikatakan oleh Howard the Duck tentang supernova ini. Dan akhirnya episode pertama dari What If season kedua ini berakhir ya. What If Nebula join the Nova Corps. Ini episodenya masih ringan ya teman-teman, jadi masih kurang greget karena masih awal-awal introduce. Besok pasti akan lebih keren lagi. Kalau aku perhatikan episode pertama ini benar-benar sangat singkat dan ceritanya lumayan biasa aja ya teman-teman. Nah kita lihat nanti besok seperti apa, karena kali ini akan rilis setiap harinya. Dan beberapa easter egg juga tidak terlalu banyak di film ini, hanya menampilkan beberapa karakter-karakter yang pernah muncul di MCU seperti Nova Prime, Ian Rock, Korg, Mick, Howard, Groot, dan sebagainya ya, khususnya Nova Corps yang memang jarang banget untuk dikulik nih di animasi What If, dan akhirnya kita bisa melihat Xandar dan Nova Corps sekali lagi di episode pertama. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk episode pertama dari What If season kedua. Kalau ada pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos, dan begitu like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya, so stay tune, stay watching. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.